يا حامل القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup. Dan semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik. Teman-teman yang saya banggakan, pertemuan kali ini izinkan saya sedikit memaparkan atau sedikit saya berbagi bahwasannya bagaimana caranya kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah yang merasa iman kita sedang turun, iman kita sedang kendor, iman kita sedang di bawah. Lantas bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Sebagaimana tadi ayat yang tadi disampaikan, tentu ketakwaan itulah bekal yang paling nanti kita bawa sampai di akhir hayat kita. Teman-teman yang berbahagia, Islam ini begitu indah, Islam ini begitu kaya akan keniscayaan yang Allah berikan kepada kita. Islam ini penuh dengan rahmat. Bagaimana cara kita menjaga Islam kita? Tentu teman-teman sudah tahu bahwasannya Islam ini mempunyai dua fondasi, rukun iman dan rukun Islam. Di sini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita menjaga rukun Islam. Di rukun Islam ini mana yang paling penting harus kita jaga? Tentu teman-teman saya yakin sudah hafal semua. Bahwasanya rukun Islam ini ada 5. Yang pertama ada syahadat, kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat, 4 puasa, dan 5 haji atau umrah bagi orang yang mampu. Tentu rukun Islam ini kita ibaratkan sebuah botol. Saya di sini memiliki sebuah botol. Lantas kita anggap 5 jari ini sebagai rukun Islam. Bagaimana kita akan menjaga rukun Islam kita, agama kita dengan baik? Seandainya kita orang yang tidak mampu melaksanakan haji atau umroh, kita anggap yang paling bawah, kita lepaskan. Agama masih belum jatuh. Islam ini yang kita pegang teguh ini belum jatuh. Kemudian kita naik. Kita tidak melaksanakan zakat. Kenapa kita tidak melaksanakan zakat? Mungkin kita adalah orang yang mendapatkan zakat ini. Seperti itu. Islam masih kita jaga. Kemudian kita ini tidak mampu untuk berpuasa. Kemungkinan kita sedang sakit, koma, atau mungkin untuk wanita sedang melahirkan atau mungkin mengandung hamil tua, dia tidak bisa berpuasa. Agama masih kita jaga, masih kita pegang dengan erat. Lantas bagaimana dengan sholat? Sholat yang kita pernah dengar adalah sholat ini sebagai tiang agama. Dan sholat ini juga menghilangkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kalau sholat ini kita lepaskan? Lantas akan jatuh.
akan jatuh agama kita tanpa sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tentu ini sangat kita jaga betul. Karena syahadat masih bisa kita perbaiki, masih kita bisa untuk melakukan lagi, kita ucapkan berulang-ulang lagi. Tapi bagaimana dengan sholat? Seandainya kita tidak menjaga sholat kita, di alam kubur nanti yang akan diutamakan adalah sholat. Karena sholat itu sebagian dari tiang agama. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita untuk selalu menjaga ketakwaan kita? Dengan cara kita perbaiki sholat kita. Mungkin itu sharing sedikit dari saya. Apabila ada kurang-kurangnya itu dari saya pribadi, ada salah kata itu juga dari saya pribadi. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.